Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, tidak pernah kami rencanakan. Saya hanya bilang ke Prof. Alaidin, insya Allah Ambo pulang dari Gorontalo akan datang pada pagi hari Selasa Pak, jam 9. Rupanya hari ini hari Sumpah Pemuda. Pemuda. Sampai lupa menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, kalau bisa sama Allah sehat. Rangka rezeki pertemuan mau hari Sumpah Pemuda kita isi dengan sesuatu yang menyegarkan, membangkitkan semangat muda tentang masa lalu. Buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Andes Nalefin Koto BA.MA dari Perti ke Perti. Untuk para ulama Perti, India Chandong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, India Jago, beserta para ulama-ulama kita yang sudah berjuang hal ini supaya pembicaraan kita ini merasakan kehadiran para ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari Perti ke Perti. Apa Perti itu, Prof? Terima kasih. Pertanyaan ini sampai kemarin itu masih ada yang bertanya. Ya. 10 hari yang lalu, ada mahasiswa program doktor dari Malaysia. Mereka datang ke sini. Mereka tengok foto-foto ini semua. Kebanyakan karena banyak yang tidak kenal. Tapi di antara yang tidak mereka kenal, ini Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Jadi mereka nanya, Prof, ini siapa orang tua? Ini Pak kenalkanlah mulai dari atas. Ki Ahmad Dahlan, Syekh Hasyim Asy'ari sampai Bias Mansuri, sebut beliau pendiri Perti. Perti itu apa? Nah, buku ini sebelum sampai kepada Ustadz Abdul Samad, Pak kasih kepada mereka. Kita bawa ke Malaysia semua itu. Akhirnya mereka tahu bahwa Perti itu adalah merupakan rentetan dari Muhammadiyah, NU, kemudian Perti, kemudian Al-Wasliyah. Hasilnya di Nah, Perti ini hampir hilang. Hampir hilang? Hampir hilang. Kira-kira 18 tahun yang lalu, adik sepupu dari Umi saya nanya, Radin, Perti itu lain masih ada jale. Rupanya beliau ini waktu remaja pemuda Perti. Sekarang sudah 80 sekian. Aktivis Perti. Aktivis Perti. Jadi beliau dari muda merantau ke Taluk Kuantan. Sudah jadi orang Taluk lah sekarang. Tapi beliau ingat, pasti ada Perti. Jadi yang menanya itu begitu. Nah, sekarang Perti itu adalah organisasi yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Dengan beberapa orang kawan beliau, dengan memulainya dengan mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Madrasah dulu? Madrasah dulu. Bia Candung ini pulang dari Mekah 1907, kemudian mendirikan halakah di Surau Tinggi 1908. Nah, diikuti oleh kawan-kawan beliau dari ulama-ulama Ahlus Sunnah di seantero Minangkabau. Tahun 26 halakah ini dimodernisasi menjadi sistem klasikal, menjadi madrasah tarbiyah Islamiyah. Itu tahun 1926. Nah, setelah berdiri, kemudian tahun 1902 sesudah menjadi madrasah, langkah dari Bia Candung ini diikuti oleh kawan-kawan beliau, Syekh Jamil Jaho dan banyak lagi yang lain, supaya di Bonjong, di Pasaman, di Payakumbuh, berdirilah tumbuh banyak madrasah, dan itu
seperti mengikuti, menyeimbangi gerakan pendirian sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum muda. Oh. Yang dimulai di Tawalik Perang Panjang. Kaum muda. Jadi kaum tua kaum muda, kaum tua kaum muda. Iya. Jadi dinamika Islam di Minangkabau itu sangat dinamis. Setelah gerakan Padri, yang sekian puluh tahun lama berperang secara fisik, terjadi lagi perang lagi di Minangkabau. Tapi perang intelektual. Ide, nulis buku, nulis majalah, mendirikan sekolah, madrasah. Nah, sekolah pertama yang berdiri di Minangkabau itu dari kalangan kaum tua adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Tahun 1928, kawan-kawan Nyak Candung ini banyak sekolah berpikir membuat suatu organisasi. Organisasi ini mereka namakan PMTI. Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Tugasnya adalah mengurus dan mengembangkan MTI. Rupanya gerakan ini berkembang sampai ke Kalimantan Selatan. Berdiri MTI sampai ke situ, Sulawesi Selatan. Sampai ke Banjar, tahun-tahun itu. Jadi, pulanglah salah seorang tokoh muda, anak dari salah seorang pendiri, itu namanya Sirajuddin Abbas. Beliau adalah anak dari Buya Abbas Al-Qadhi di Bukit Tinggi. Jadi penulis buku 40 masalah agama. 40 masalah agama yang sangat terkenal beliau itu. Dia produktif sekali. Nah, mereka dirikan organisasi ini oleh Buya Sirajuddin Abbas ini berkembang pemikiran supaya PMT ini tidak sekedar mengurus sekolah saja lagi, untuk berkepira seperti yang ada di Muhammadiyah. Jadi ada dinamika tuh berkembang. Gerakan kaum muda diikuti oleh kaum tua juga dalam bidang ini. Berdirilah Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang berasal dari PMTI tadi. Jadi artinya, ya disingkat dengan Perti. Artinya Perti ini adalah organisasi yang berangkat dan tumbuh dari lembaga pendidikan yang kerjanya dulu mengurus pendidikan. Tapi lama-kelamaan sesuai dengan dinamika suasana baru merdeka, sesuai pula dengan seruan Wakil Presiden Muhammad Hatta, tahun 45 bermetamorfosis menjadi partai politik. Jadi kalau boleh saya urutkan, Prof, seorang yang memang belajar dari dunia pendidikan, belajar di Makkah, balik mengembangkan pendidikan mungkin secara tradisional, sorogan, kaji duduk, istilah halaqah, lalu kemudian melihat ada sesuatu yang baik, kenapa tidak diambil? Al-muhafazah alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah, dengan klasikal, pakai kelas. Kemudian setelah itu ini tidak boleh liar, akhirnya PMTI, kemudian menjadilah sebuah ormas. Jadi ormas lahir dari ulama, dari pendidikan. Karena ada juga yang dibalik, pendidikannya lahir dari Persatuan Pengusaha Hijrah. Pengusaha hijrah, meninggalkan riba, akhirnya membangun lembaga pendidikan. Kalau ini memang pendidik yang tokoh-tokohnya, Prof. Jadi pendiri itu banyak ya, ada 16 di dalam bukunya, ada 16. Buya Candung, Syekh Sulaiman Al-Rasuli, Syekh Qadhi, Syekh Abbas Al-Qadhi, Padang Laweh, Bukit Tinggi. Bukan Padang Lawas ya? Tapi tidak pas juga, lawas itu artinya apa gitu. Padang Laweh. Sekarang dikembalikan bahasa itu. Syekh Muhammad Jamil Jaho, Inyak Jaho. Di Jaho, Padang Panjang. Syekh Makhudum di Sawalunto. Kemudian Syekh Inyak Bonjol namanya. Inyak Bonjol. Kemudian Syekh di Batu Sangkar. Kemudian Syekh Abdul Wahid As-Salihi di Payakumbuh. Ada 16 orang, hafal betul lagi sekarang. Tokoh-tokoh. Itu tuh ulama-ulama besar semua. Ulama Makkah. Dan ulama Makkah semua. Alumni Makkah. Dan jadi kalau kita baca, dan saya tuangkan dalam buku ini bagian dinamika dan pergerakan, akhirnya pergolakan pemikiran keislaman di Minangkabau itu luar biasa dinamis.
dan sehingga menghasilkan banyak sekali karya tulis dan karya lembaga pendidikan. Dari satu kepala menghasilkan kajian ceramah, tulisan, madrasah, organisasi, partai, fatwa. Masya Allah. Luar biasa. Dari satu kepala manusia. Apa tujuan dari berdirinya Perti? Jadi kalau awal-awalnya satu aja sebenarnya, li'a'la'i kalimatillahi. Li'a'la'i kalimatillah. Itu tujuan pertama. Kemudian yang kedua ada. Nah, ini sesuai dengan kondisi sekarang. Waktu itu secara tertulis tidak disebut. Waktu itu gerakan-gerakan Wahabi yang datang dari Saudi itu gencar. Jadi sudah serang-serang mirip seperti sekarang. Siklus 100 tahun. 100 tahun. Sekarang 2025. Iya. Jadi orang-orang yang surau, orang-orang tarikat itu dikatakan itu masuk neraka, sesat, fasik. Dan itu menyebabkan khususnya di daerah Sumatera Tengah itu. Sekarang Sembario Jambi dan Bengkulu itu menjadi masyarakat menjadi gelisah, perpecahan. Padahal sistem bermazhab, bertarikat itu sudah menjadi amalan harian masyarakat. Lalu dikatakan itu bid'ah, kafir, berkelahi. Konflik. Bukan konflik itu bahkan keluarga saya sendiri. Ya, jadi sepupu dari umi saya itu terpaksa dia diungsikan ke rumah umi saya karena ayahnya masuk aliran itu. Akhirnya yang waktu itu dikenal dengan kaum mudo. Kaum mudo. Tapi kaum mudo itu masih banyak juga yang toleran gini. Tapi ada yang lebih gerakan, lebih seperti sekarang mirip Wahabi itu. Jadi kalau penyakitnya kambuh lagi, sebetulnya obatnya obat yang dulu aja ya? Obat yang dulu aja? Perti ya? Perti. Bangkit lagi? Iya. Perti harus bangkit lagi. Jadi tujuannya mendirikan organisasi ini untuk membentengi umat dari perpecahan akibat dari gerakan yang gerakan tabdi' dengan takfir yang radikal seperti itu, yang memecah belah umat, membid'ahkan pada perkara yang sebetulnya khilafiyah, belum satu qaul, memfasikkan, bahkan mengkafirkan. Jadi kalau sekarang seperti ini, memang solusinya Perti. Sejarah berulang. Obatnya juga mesti ulang lagi, Perti lagi. Iya, karena resepnya itu. Jangan sampai penyakitnya kambuh, obatnya hilang. Masya Allah. Tujuan ialah kalimatullah, tapi kemudian supaya khilaf antara masyarakat nih, dia kalau akidah Imam Asy'ariyah, Maturidiyah dua sekali. Akidah Asy'ari Maturidi, fikihnya bermazhab Syafi'i, tasawufnya Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi. Cuman dia ada spesifik lebih khas lagi, dia bertarekat ya, Prof. Tarekatnya Naqsyabandi. Karena kalau kita bandingkan macam Al-Wasliyah, dia tak ada nyebut tarekat. Kalau Perti tarekat. Tarekatnya malah khas Naqsyabandi. Naqsyabandi. Jadi umi saya lebih spesifik. Iya. Akidahnya dapat, fikihnya dapat, akhlaknya dapat, dan spiritual zikirnya dapat sepaket ya. Dapat sepaket. Kemudian bagaimana dia dari madrasah berubah menjadi klasikal sekolah, kemudian menjadi ormas, memerangi perusak ukhuwah, terus kok ke partai? Nah, ke partai ini begini. Ini kan berdasarkan seruan dari Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam rangka mendukung kemerdekaan, maka masyarakat diberi kesempatan mendirikan partai. Sebenarnya di kalangan buya-buya, saya itu nggak setuju jadi partai. Karena partai itu sangat risikan untuk perpecahan. Tapi yang muda-muda, terutama dari kalangan kawan-kawan Buya Sirajuddin Abbas, kita perlu partai. Apa nama partainya? Partai Islam Perti. Partai Islam Perti. Ya, jadi Perti itu langsung jadi partai. Nama. Di Desember tahun 45. Ya, jadi tujuannya adalah bagaimanapun kita harus punya kekuatan. Kekuatan politik, kekuatan hukum untuk membentengi organisasi ini, gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Minangkabau ini dari serang-serang kita punya partai. Harus di backup oleh partai. Di backup oleh partai. Dan mungkin juga suara ini jangan sampai diambil orang lain ya. Ya. Suaranya balik ke Perti. Waktu di pertarungan parlemen. Itu sebenarnya setelah menjadi partai dulu kan pusatnya di Bukit Tinggi.
Pusat Bukit Tinggi. Tinggi. Setelah menjadi partai pindah ke Jakarta. Hmm. Pindah ke Jakarta, di Jakarta itu berkembang. Iya. Kalau di Indonesia bagian arah timur sana tuh ke Nusa Tenggara NTB itu. Sampai ke sana ya? Sampai ke sana. Sehebat apa waktu itu partai Perti ini, Pak? Waktu didirikan, Perti ini sudah beranggota 450.000 orang tahun 45. Masya Allah. Pesantrennya sudah, lupa saya, udah sekitar 100. Itu tahun 45. Dan puncak orang politiknya sampai jabatan apa waktu itu? Menteri. Menteri ya? Menteri. Dari Perti? Dari Perti. Oh. Jadi Menteri Kesejahteraan Rakyat itu Biasiruddin Abbas, Menteri Pembebasan Irian Barat itu dia Rasuli Abdul Wahid, kemudian setingkat dirjen banyak. Masya Allah. Itu. Dan itu ulama semua. Ulama yang duduk di jabatan itu ya? Ya, dari itu. Kemudian berapa lama dia nostalgia partai ini baru pecah? Ini begini. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama tua ini dulu terjadi. Karena begitu asik berpartai, akhirnya tertinggalkan sekolah. Oke. Tertinggalkan sekolah, berebut jabatan. Nah, berebut jabatan, berebut kepentingan. Ketika berebut kepentingan, lawan menjadi apa? Kawan menjadi lawan. Kawan jadi lawan. Pecah. Nah, tapi pecah itu sebenarnya boleh dikatakan ini karena pendatang, bukan pendatang, penumpang naik. Gelap. Penumpang naik di tengah jalan, naik di tengah jalan, karena punya kepentingan. Partai ini mau dialihkan kepentingan dia, maka dia pemain naturalisasi. Jadi pola-pola itu sama ya? Sama. Ada pejuang, ada penikmat, penghancur. Ada penghancur. Pecahnya jadi pecah gimana? Pecahnya begini, kan puncaknya pada saat-saat menjelang Gestapo. Gerakan 30 September itu. Jadi disitulah terjadi puncak. Dan Buya Sirojiddin Abbas ini, beliau sebagai ulama Sunni, beliau kan berpendapat selama pemerintahan itu sah, sah secara syar'i, maka kita harus dukung. Jadi dia sangat dekat dengan Soekarno. Bahkan sebelum kemerdekaan, Soekarno sering berkunjung ke rumah Buya Sirojiddin Abbas di Bukit Tinggi. Dia udah kawan lama. Nah, ketika Soekarno sudah ditenggarai pada waktu itu, atau katakanlah diisukan bahwa beliau sudah mendukung PKI, membela PKI, Buya Sirojiddin Abbas membackup, dituduh mengikut PKI. Itu kelompok Buya Sirojiddin Abbas itu marah. Yang menuduh sebenarnya orang yang tadi penumpang tengah jalan itu. Situ akibatnya disitulah pecah. Berapa kali Mu'tamar, Munas berebutlah antara dua kubu. Namanya TS Marjohan satu dan Buya Sirojiddin Abbas itu. Lalu, nah ujung-ujung kepecahan itu adalah yang nggak bisa lagi diselamatkan. Karena masing-masing sudah sangat tinggi isu fitnah kepada Buya Sirojiddin Abbas tentang beliau ikut PKI. Nah, ini ada sejarahnya. Ketika PRRI meletus di Sumatera Barat, Sumatera Tengah, Permesta, PRRI ini kan dikatakan pemberontak. Dia bukan memberontak, cuma mengingatkan Presiden Soekarno yang tidak memperhatikan daerah. Pembagian hasil. Pembagian hasil sudah terlalu apa? Jadi karena orang-orang Minang ini memang jiwa berontak itu ada, tapi tidak berontak kan kata mereka kan. Nah, mereka melawan, kemudian melawannya di daerah, di Sumatera pulang, seperti Pak Nasir, itu tokoh, termasuk mendukungnya Pak Sumitro sendiri. Pak Sumitro, Joyo Adikusumo, Profesor. Ayahnya presiden kita sekarang kan, masuk itu karena orang-orang idealis berkumpul di situ. Buya Sirojiddin Abbas ingin keadilan sebetulnya. Ini keadilan. Dan daerah lain kan juga seperti jangan itu. sentralisasi hanya ke sama dengan daerah juga. Jadi kalau kita tengok sama aja sekarang juga Riau minta otonomi khusus, sebetulnya minta keadilan kan? Itu. Masa kita punya minyak, kita punya sawit, kita malah susah, bisa jadi 100 tahun akan datang dituduh kita pemberontak. Bisa aja. Padahal orang berjuang kan. Jadi agak nyimpang sedikit istilah pemberontak tadi. Tahun 85 saya ikut penataran P4 di BP7 Jakarta. Jadi salah satu di antara peserta dari Bali mengatakan salah satu contoh gerakan yang ingin mengganti Pancasila itu PRRI. Permesta.
kami berdiskusi di komisi. Nah, di ruang diskusi itu ada Pak Jenderal Sarwoedi, yang kawannya Pak Harto kan, yang ketua Kementerian RPKAD. Lalu saya jawab, PRRI memberontak. Saya jelaskan untuk meluruskan jalannya Soekarno. Apa kata Pak Sarwoedi? Yang dikatakan Aldin itu yang benar. Saya masih ingat kata Pak Sarwoedi itu. PRRI memberontak. Tapi ia mengingatkan pemerintah pusat supaya adil ke daerah-daerah. Itu yang terjadi. Jadi menariklah dinamika. Nah, Buya Sirudin Abbas ketika terjadi perang di daerah Sumatera Tengah itu, Buya Sirudin Abbas, kamu mendukung enggak gerakan kita di Sumatera Tengah? Kata Buya Sirudin, saya mendukung untuk mengingat Soekarno. Saya dukung. Tapi kalau perang dipusatkan di kampung kita, saya tidak mau. Hancur lah. Kata Buya, di mana pikiran kita? Apa pikiran? Majak orang batinju di rumah awak. Rumah awak hancur. Kalau ke melawan risiko. Jangan menyiapkan gelanggang di rumah kita. Gelanggang di rumah kita. Hancur rumah kita, kata biasanya. Akhirnya muncullah tuduhan itu lebih singit bahwa dia berpihak kepada Bung Karno. Misalnya Sinan lah PKI. Itu tuduhan yang paling baik pada seorang ulama besar. Tuduhan PKI. Jadi waktu itu. Berapa lama konflik itu, Pak? Sebenarnya sejak mulai masuk era demokrasi terpimpin di 59, itu sudah mulai pecah. Mulai betul. Sampai ujungnya 70. Itu maka saya tulis buku dulu, Pemikiran Politik Perti 1970 sudah pecah. 70 itu saya kelas 4 di Candung. Terbiasa Mia Candung. Pecahnya itu dalam bentuk jadi dua ormas atau Jadi dua ormas. Apa namanya? Yang pertama, yang satu yang ini begini. Dalam puncak-puncak konflik, Buya Candung mengeluarkan dekret supaya parti kembali ke. Waktu itu Nyi Candung masih hidup. Masih hidup. Beliau menandatangani dekret itu supaya kembali ke kita. Nah, kelompok dari Buya T.S. Marjohan, termasuk Buya Rusli Wahid itu, beliau sangat menghormati Buya Candung. Tapi beliau tidak yakin itu Buya Candung yang buat. Curiga. Ini akal-akalan dari pihak kelompok Buya Sirudin Abbas untuk melindungi diri. Dan terima. Akhirnya mereka tetap berjalan sebagai parti. Yang kelompok dari Buya Sirudin Abbas, kemudian tahun 70 bergabung dengan Golkar. Yang kelompok Buya Sirudin Abbas dengan Golkar, apa namanya? Terbiah saja. Menyebut diri sebagai terbiah. Kalau yang Pak Marjohan? Tetap Perti. Tetap Perti juga. Dan itulah yang akhirnya tidak ada bukti keterlibatan Buya Sirud di PKI. Tidak ada bukti sama sekali. Nah, tapi tahun 70 pecah. Nah, sejak pecah itu tahun 73 parti yang Buya Rusli Wahid dengan T.S. Marjohan ini kan berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan bersama Partai lebih ke P3. Perti ke P3, sedangkan ini waktu itu Perti P3 belum ada. 73 Perti malah menjadi salah satu yang mendirikan P3. Jadi Partai NU, Partai Parmusi, Partai PSI bergabunglah itu. Kalau ini ke Golkar ya? Ini ke Golkar. Nah, ini kuning hijau lah. Kuning hijau. Nah, sempat berapa lama konfliknya, Pak? Konfliknya hampir setengah abad. Jadi sejak tahun 70 sampai tahun 46. Jadi banyak orang yang mengatakan tidak mungkin lagi bersatu. Jadi ini disinilah yang kamu. Nah, buku ini ada saya tambah sedikit. Waktu mau menulis buku ini, hati saya maju mundur. Maju mundur hati saya. Kenapa? Berkaitan dengan konflik selama itu, tahun 92 saya dengan Pak Prof Munsir, waktu itu masih Randus, mengikuti kursus bahasa Belanda di Erasmus di Jakarta. Nah, kami kos serumah. Karena beliau adalah orang Perti, saya juga seperti itu. Kami prihatin, berarti 92 itu dari 70 sudah itu 22 tahun. 22 tahun. Kami bercerita-cerita, berdiskusi menjelang tidur, gimana menyatukan Perti.
Ditengok tokoh-tokoh masing-masing, dia sudah hanyut dengan kepentingan masing-masing, tidak mungkin lagi. Beku dah. Beku, udah beku. Lama kami 3 bulan kursus. Ya. Akhirnya dapat satu kesimpulan, alumni harus bergerak. Yang lain udah nggak bisa diharapkan. Bisa diselamatkan. Nah, alumni lah bergerak. Nah, singkat cerita, selesai kami kursus dan kami menyelesaikan kuliah masing-masing tahun 95. Nah, kami mendirikan organisasi namanya HAMTI. Himpunan Alumni MTI. Nah, HAMTI inilah di Riau yang bergerak terus-menerus tanpa henti. Berbagai macam kegiatan di buku sudah disebutkan. Makanya kenapa hati saya maju mundur untuk menulis buku ini? Karena ketika bicara ini kan sampai tahun 25 nih, 20 harusnya buku ini tebal sekali harusnya. Kenapa? Karena dari tahun 28 sampai 2025 kan harusnya tebal. Panjang. Tapi data dalam rentang waktu 46 tahun hampir tidak ada. Satu abad tidak ada kan. Jadi, nah ketika ada tanggung jawab moral di hati saya itu, ini harus saya tulis apa adanya. Karena sejarah harus tulis apa adanya. Muncul maju mundur tidak. Kenapa? Kalau mau bicara nanti ujungnya ke islah, itu pasti menyebut HAMTI. Kalau menyebut HAMTI, menyebut diri saya sendiri. Ada personal kami dengan pengusir. Nanti takut riah. Gimana nih? Ragu. Nanti dibilang orang kita menonjolkan diri segala macam. Akhirnya saya berkesimpulan begini, saya menulis bukan untuk orang. Saya menulis untuk menghargai diri saya sendiri. Sendiri, untuk anak, untuk jamaah. Ya, untuk jamaah. Kami mana tahu? Iya. Generasi belakang. Bukan untuk artinya untuk mengharapkan penghargaan orang, bukan. Nah, biarlah orang menilai apa-apa. Ini harus ditulis apa adanya. Sama macam autobiografi. Menulis cerita diri sendiri. Jadi waktu islah. Apa gerakan dari HAMTI ini? Nah, gerakan HAMTI itu yang pertama kita buat. Kita semacam hidden saja, karena nanti orang tua ini kan tersinggung. Jaga perasaan. Anak-anak muda ini bergerak tanpa tahu mereka, gitu kan. Ketika kami buat gerakan HAMTI ini, tujuan utamanya yang kedepannya namanya untuk menegakkan girah keilmuan. Keilmuan ya? Ya, girah keilmuan, karena parti ini didirikan oleh Buya-Buya. Buya-Buya keilmuan. Halakahnya ilmu. Beliau punya halakah setiap minggu di Candung itu diskusi. Kalau Buya itu berdiskusi copot bicinya. Sampai banting-banting kan. Itu karena tahun-tahun 95 itu tidak ada lagi itu. Semuanya sudah hanyut di politik. Makanya kesimpulan kami, hidupkan keilmuan, makanya HAMTI alumni harus bergerak. Ini pola. Tapi hidden di situ, hiddennya ini gerakan untuk mensosialisasikan Islam. Jadi caranya antara lain 95 mulai. Tahun 2000, tahun 2000 saya ikut membidani lahirnya Bang Riau. Cabang Bang Muamalat di Pekanbaru. Saya diajak. Karena waktu itu kami mengadakan kerjasama di waktu saya adakan mendirikan prodi ekonomi Islam. Ekonomi syariah. Nah, karena itu kawan-kawan di Jakarta dulunya kenal semua. Kami mau membuka Bang Muamalat di Pekanbaru. Jadi kami ajak ikut. Terima kasih, ikut. Nah, di situ saya gunakan kesempatan itu untuk membiayai diskusi-diskusi HAMTI. Sekali dayung. 230 terlampau kan. Ilmunya dapat, muamalat dapat, jurusan muamalah syariah dapat, dan mendamaikan ini. Saya jadi advisor di muamalah selama 5 tahun. Jadi waktu itu kami diskusi. Orang heran, diskusinya di Hotel Mutiara Merdeka, Hotel Sri Indrayani, hotel yang besar ini belum ada sekarang. Tapi main hotel-hotel aja. Setiap diskusi makan besar. Dari mana duitnya? Jadi orang, dari mana Nah, kemudian Bank Mandiri buka cabang pula, syariah pula. Mau syariah. BSN. Diajak lagi saya, dapat lagi. Jadi ada 3 bank. Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri sama Bank Riau. 3 nilai mendanai. Support. Nah, setiap diskusi pengajian itu, tapi di situ tuh yang dikemukakan adalah bagaimana pentingnya Islam. Setelah itu di apa namanya, dari rumah ke rumah pengajian itu. Nah, hasil-hasil itu tuh saya kirim ke Jakarta terus, ke kedua pengurus ini, kirim terus. Kadang-kadang saya ke Jakarta. Kenapa? Waktu itu saya diminta oleh Pak Rektor. Kan mas itu Pak Yusuf Rahman menjadi direktur lembaga penelitian. Saya sedang menulis disertasi,
Jadi kata Pak Yusuf, rektor, kali ini kan bisa pergi ke Jakarta, gunakan kesempatan ini. Setiap ke Jakarta saya gunakan mempush terus orang ini. Pandai-pandai. Segala macam semuanya tidak ada yang menolak, semuanya setuju untuk Islah. Tapi setelah mengatakan setuju berhenti, tidak ada berhenti. Akhirnya berkali-kali sudah kami sabar terus, betul mudah-mudahan semua ya. Kami buatlah di sini di buku ini ada ikrar bersama. Apa namanya, masyarakat jemaah Tarbiyah Islamiyah Riau itu ditandatangani. Nah ini dia ikrar bersama pada halaman 92. Di sinilah kami buat pertama kali Islah. Yang Islah itu adalah bukan berarti tarbiyah, tetapi seluruh jemaah Riau diwakili di sini. Ini tahun 92. Ikrar bersama. Ya, jadi makanya selalu dikatakan seperti itu lahir di Canduang Bukit Tinggi. Dibesarkan di Jakarta, pecah di Jakarta, tapi dilahirkan kembali di Riau. Lahir lagi di Jakarta itu 2016 itu hanya launching saja. Kita yang memulai. Ini salah satu yang sangat terharu waktu itu adalah ini jemaah-jemaah kita dari Tiris, ibu-ibu beriur, mereka beli sapi, potong sapi, membuat acara silaturahim keluarga besar Tarbiyah Islamiyah, diundang kedua tokoh tuh, keduanya saking inginnya bersatu. Saking inginnya. Ada juga foto ibu-ibu yang menjunjung jambau. Jadi saya bilanglah kepada ketua-ketuanya, ada Pak Zuhar Anas, ada Pak Darluda, Pak, tengok Pak, begitu ibu-ibu di kampung, itu isi jambaunya itu, lauk pauknya sedikit pun ada kami bantu panitia. Mereka semua. Kenapa tidak kita respon ini? Oh ya, kita bersatu. Itu tahun 2000. Sampai 2016, berarti 16 baru bisa wujud. Jadi tanpa henti kita lakukan itu terus menerus, geser terus menerus. Akhirnya itulah tadi. Akhirnya menyatunya itu bagaimana? Jadi begini. Kan kita orang ini harus pandai-pandai kita masuk. Kita menghadapi orang yang punya kepentingan. Mereka vested interest. Jadi mereka membela kepentingannya masing-masing. Kenapa? Karena menjadi ketua partai Miru Tarbiyah itu channelnya ke partai politik. Bukannya di utara PS macam rugi mereka kalau bersatu. Kami gesah terus sampai di Pekanbaru, Pak Musda atau berapa itu. Masih ingat saya sebutnya sekarang, ketuanya waktu itu Pak Nasrul Effendi. Pak Nasrul Effendi kan sudah marah betul. Tidak juga. Ini semuanya munafik aja kata Pak Nasrul waktu itu kan, karena begitu marahnya, iya, tapi nggak ada wujudnya sama sekali. Jadi orang Jakarta itu desak-desak terus. Nggak jadi apa yang terjadi ini. Akhirnya kalau menurut sejarahnya, ketua Perti tahun 2016 tuh, yang Perti ini, Pak Tengku Faisal Amin, orang Aceh. Beliau termasuk orang muda lah. Dia panggil abang pada saya itu. Jadi kalau menurut ceritanya dibilangnya kepada sekretarisnya, ini nggak bisa lagi. Ini terlalu lama ini. Kita harus bergerak aja langsung. Nggak ada dibawa lagi rapat-rapat. Nggak ada bawa rapat. Kalau dibawa rapat berputar-putar, nggak jadi-jadi. Akhirnya dia temui Pak Basri Barmanda, ketua Tarbiyah. Kemudian Jun menemui orang tua, Pak Zuhar Anas. Pak Zuhar Anas langsung bawa kepada waktu itu kepada Presiden. Jadi Presiden menyetujui. Jadi sepak itu aja. Akibatnya banyaklah yang lapisan pengurus-pengurus lain yang merasa tidak puas. Yang bawah akar rumput. Yang di pusat juga, pengurus-pengurus pusat itu. Karena ini kesepakatan di atas. Di atas. Kami kenapa nggak dibawa? Kita tahu katanya di atas sudah berkali-kali dibawa, berputar-putar nggak jadi-jadi. Nah tahun 2016 itu maka diikrarkanlah Islah kembali. Setelah 46 tahun lamanya. 46 tahun, setengah abad. Jadi kalau kata pengamat, tidak ada orang yang bercerai 46 tahun rujuk kembali, nggak ada. Udah habis iddah. Mungkin jamaah aja berhabis, bukan iddah gitu. Udah ini jamaah dulu, udah generasi kedua. Generasi kedua lagi. Tidak ada orangnya lagi. Tapi itulah tadi yang terjadi. Jadi setelah Islah 2016 dia menjadi Perti. Nah Islah 2016 itu saya katakan itu masa transisi. Karena waktu itu masih ada perasaan-perasaan lama. Jadi ibarat orang yang sudah kawin dengan yang lain, suaminya sudah punya istri lain, ini sudah apa? Akhirnya dia bercerai. Memanage rasa. Memanage hati itu ya kembali kan. Itu yang payah.
berlangsung selama 5 tahun masa transisi itu, karena malah logonya masih dua. Antara... Nah tahun 2022 lah baru final. baru final. Nah setelah itu tuh 2024 makanya Perti berterima kasih kembali kepada Ustadz Abdul Samad. Allah. Ya, ini organisasi yang berjasa besar tapi orang nggak tahu. Makanya dengan masuknya UAS misalnya, ya semakin yang penting bukan dikenalnya, tapi tanpa kenal pun orang juga tidak bisa semangat kebersamaan itu. Terima kasih. Jadi apa namanya, maka tulislah ini. Lahirlah buku ini. Tim pertama, tunggu dulu. Setelah Muji mundur kan jadi ya. Ada sejarah. Sejarahnya begini. Tahun 1957 Soekarno mengundang ulama ke Istana Bogor. 1957. Soekarno minta fatwa. Ya. Yang pertama status negara, yang kedua status dia sebagai apa? Dari fikih Islam. Ya. Bagaimana status saya, sah atau tidak? Seluruh yang hadir mengatakan tidak sah. Karena demokrasi. Karena dia belum dipilih, tidak sah. Jadi berijtihadlah dua ulama Perti. Yang pertama Syekh Mudawali Aceh bersama Buya Candung. Mereka mengatakan Soekarno sah sebagai presiden ad-daruri. Waliul amri ad-daruri. Iya. Jadi sah sebagai, kenapa? Ini kan kondisi transisi. Jadi ad-daruri. Kenapa sah? Karena dia punya syaukah. Kekuasaan. Dia didukung oleh tentara dan rakyat. Jadi waliul amri ad-daruri bisyaukah. Ini murni ijtihad dari Buya Candung bersama Syekh Mudawali Aceh. Tapi kemudian ada satu organisasi mengklaim itu dari dia. Saya dapat cerita dari almarhum Buya Haji Mansur. Beliau ini anggota konstituante. Beliau tahu kalau organisasi ini mengklaim itu adalah fatwa mereka. Padahal mereka belum menolak. Disampaikanlah oleh Buya Mansur ke Buya Candung sama Buya tuh Buya. Itu kan ijtihad awal ya. Kok pedih aja orang tuh. Nah inilah ulama Perti ini. Apa jawabnya? Biar aja lah, kita ikhlas ya, kan untuk kebaikan bersama. Lah kan itu. Tapi saya berpikir waktu itu, ikhlas disuruh. Tapi kalau kita ikhlas tidak menyebutkan apa adanya, keikhlasan kita dijadikan lahan bagi orang untuk berbuat dosa. Atau berbuat dosa, berbuat bohong mereka. Membiarkan orang seperti itu, kita berdosa juga. Makanya supaya itu jangan terjadi, sejarah Perti ini jangan terulang lagi, saya tulis ini. Ada di dalam. Dah, sebut dalam itu kan. Tapi saya nggak sebut nama organisasi. Masya Allah. Jadi tujuannya adalah ada rasa tanggung jawab moral. Jadi sebagai seorang akademisi, sejarah harus ditulis apa adanya. Betul. Nah, sebagai seorang katakanlah ya boleh dikatakan jati diri orang Perti lah. Sebagai alumni Candung, sebagai akademisi, sebagai pegiat dakwah. Karena ya semua mesti tahu sejarah supaya tidak gagap. Ya, sekarang kan sejarah diputar balik. 2022, 2024. Terus Perti ke depan gimana nampaknya, Prof? Jadi Perti ke depan salah satu yang akan menjawabnya adalah Ustadz Abdul Samad sendiri. Yang jelas dengan adanya lembaga pengembangan pendidikan itu berarti Perti harus kembali balik ke pendidikan. Perti kalau meninggalkan lembaga pendidikan itu namanya durhaka. Mudah-mudahan tidak sampai saja menjadi melingkundang. Karena Perti beda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu lahir dari gerakan dakwah. Lalu mendirikan pendidikan. Tapi Perti tidak. Lahirnya dari lembaga pendidikan itu sendiri. Justru yang pendidikan yang harus berkembang itu harusnya di Perti. Nah, inilah yang apa namanya? Ya politika traumatik lah. Cerdas membaca pola. Ya, jadi ketika terjadi sesuatu, baliknya itu ke dasar. Dasar dulu kan ilmu. Terjadi konflik, balik ke ilmu lagi. Jadi kata orang tua, kalau sesat di ujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Saya dalam beberapa diskusi, saya dibantah. Itu kan mundur, Prof. Saya bilang mundur dengan kembali ke pangkal jalan beda. Kenapa? Kita udah sesat nih. Mau ditaruhin jauh. Jalanku itu jurang. Kembali ke pangkal jalan artinya surut ke belakang sebentar. Untuk melihat. Mundur selangkah untuk maju 2 langkah.
untuk melihat di langkah keberapa kita salah melangkah. Mulai lagi dari situ. Iya, macam nyasar keluar dari Masjidil Haram, balik ke pintu. Balik ke pintu. Baru tahu, oh sini salahnya. Itu. Coba terus juga. Iya. Ini sudah jelas jurang di depan. Iya. Terus pantang mundur ya masuk jurang. Iya. Tapi yang menariknya dari Perti itu, Prof, ya dari kisah tadi ya, dia dipukul berapa kali tak tumbang ya? Enggak. Ya itu termasuk karomah inyak-inyak. Kita lihat begini, karena kita memang saya misalnya saya berjumpa dengan Buya Candung sendiri ya, cuma nggak sempat lagi belajar di lokal, tapi setiap halakah beliau hari-hari Jumat kita itu memang nampak sekali kayak ikhlasnya itu, nggak ada. Begitu juga yang lain-lain Buya itu. Mungkin itu yang buah keikhlasan mereka. Keikhlasan mereka itu yang membuat. Tapi keikhlasan mereka itu yang tadi salahnya satu. Keikhlasan mereka digunakan orang untuk berbuat. Nggak ngotot. Ya. Ada ngotot dia. Nah, itu. Berarti kalau mau bangkit lagi Perti ini pendidikan, keikhlasan. Baru dia hidup lagi. Hidup lagi. Karena asalnya dulu itu. Iya. Nah ini yang harus dipahami oleh pegiat Perti sekarang. Terutama pengurus pusat. Pengurus pusat. Jadi makanya saya melihat karena sejarah itu jangan berulang lagi. Perti ini pecah karena politik praktis. Jangan ulang lagi. Jangan ulang lagi. Nah, apa boleh berpolitik harus. Silakan. Harus malah. Tapi politik praktis ketua dan kesadarannya jangan. Itu akan membawa pecah. Tapi kalau politik praktis kita harus benar ambil orang. Orang yang membuat kan. Betul. Itu yang terjadi. Masya Allah. Apa yang ingin Prof sampaikan? Sebenarnya sudah sampaikan di buku itu yang jelas. Saya ingat pada ayat fakullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Ujungnya apa? Ujungnya kan apa? Mau'izatun wa dzikra. Saya berharap para pemegang tali teraju Perti sekarang belajar sejarah. Nuthabbitu bihi fu'adak untuk lebih menguatkan. Menguatkan prinsip. Sejarah itu intinya itu. Ma nuthabbitu bihi fu'adak. Sekarang orang tidak punya, tidak sabit, tidak tasbit, enggak kokoh. Tidak kokoh. Kenapa? Tidak tahu sejarahnya itu. Ya, inilah salah satu yang mendorong saya menulis itu, supaya tahu juga. Yang kedua, kesalahan yang dibuat masa lampau oleh pendahulu kita yang menyebabkan seperti pecah, jangan lakukan lagi. Jangan ulang lagi. Jangan masuk ke lubang keledai dungu yang masuk ke lubang lama 2 kali. Iya. Bongak kata orang Melayu kan. Jadi masuk 2 kali. Oleh sebab itu, kalau mau membesarkan Perti, uruslah Perti dengan betul-betul dengan pengorbanan. Pengorbanan itu kan tidak harus kita meluangkan duit banyak. Tapi ketika kita melihat berikhlas berjuang, nanti ada aja nanti Anda tambah. Ada jalan. Ada jalan. Kebenaran menemukan jalannya. Kebenaran menemukan jalan. Itu dia. Masya Allah. Sangat bermanfaat. Tidak hanya bicara ngobrol hampa kosong, ada tulisannya. Dan masyarakat kaum muslimin secara umum, tidak ada orang akan mengatakan, oh saya bukan orang Perti. Perti sudah bagian dari sejarah Indonesia. Itu dia. Karena dia sejarah bangsa kita. Nah begini, itu kesimpulan terakhir itu yang katakan itu. Tahun 88 kami di Pascasarjana diskusi bersama dosennya Pak Prof. Daliar Nur. Pak Daliar Nur menugaskan salah seorang kawan menulis makalah tentang Perti. Kawan ini kalang kabut. Dicoba-cobanya buat tapi tidak tentu arah aja. Di situ baru saya termenung. Tidak ngerti orang Perti itu apa. Kami tidak paham Perti itu apa. Setelah saya jelaskan, saya menjadi apa? Menggantikan kawan itu. Nah ini yang benar kata Pak Daliar. Nah ketika saya ajukan disertasi tentang Perti, apa kata Pak Daliar? Judul kamu bagus, tapi saya ragu. Kamu bisa selesai apa enggak? Referensi. Ya, kok gitu Pak? Kok begitu Pak? Orang Perti tidak tahu arsip. Itu yang saya himbaukan kemarin ke pengurus besar. Arsip tolong jaga. Itu sejarah penting sekali. Ya. Untuk apa tadi? Untuk tasbit fuad, supaya lebih kokoh. Orang yang tidak mengerti sejarah, dia akan diombang-ambingkan oleh. Jadi buku dari Perti ke Perti sekaligus arsip, Bro. Arsip. Ini arsip nih. Makanya kenapa namanya dari buku Perti ke Perti? Dulu Perti pecah, baru nanti balik lagi ke Perti. Nah kalau balik kembali itu berarti
Orang tidak ada orang yang balik tanpa kesadaran. Ya. Ada penyesalan masa lampau. Ada titik balik. Ada titik balik. Itu dia. Jadi yang ingin kita harapkan ke pengurus sekarang itu, benar-benarlah pengurus seperti ini, jangan jadikan parti sebagai alat untuk kepentingan kita. Ya. Parti pecah karena pengurus menjadikan organisasi menjadi alat kepentingannya. Tapi jadikanlah diri untuk menjadi alat organisasi. Jadi kalau kita gunakan semboyan yang digunakan oleh John F. Kennedy itu betul juga. Jangan pikirkan apa yang diberikan parti kepada kalian. Berpikirlah apa yang kita berikan, apa yang kalian berikan untuk parti. Jadi saat seperti kata Syekh Kiai Ahmad Dahlan, besar-besarkan Muhammadiyah. Hidup-hidupkan. Hidup-hidupkan. Tapi jangan mencari hidup dengan Muhammadiyah. Situ kita harus saling belajar. Jadi sekali lagi atas nama anak orang Perti, murid Perti, saya dengan kepada UAS dan kawan-kawan semua yang telah mau menyumbangkan diri itu. Masya Allah. Kita angkat ini bersama. Sampai di mana bisa-bisa Allah lah nanti yang tahu. Insya Allah. Kita hanya berbuat. Finalnya Allah tidak tanya sampai ke mana. Allah lihat apa yang sudah kita buat, insya Allah. Terima kasih yang tak terhingga untuk Prof. Alaidin Koto yang masih menyempatkan waktu. Sebetulnya beliau mengajar kita untuk tidak pernah berhenti untuk berdedikasi untuk sejarah bangsa, karena bagaimanapun juga Muhammadiyah 1912, Nahdlatul Ulama 1926, Perti 1928. Ada lagi Al-Wasliyah 1930. 30. Jadi ini bagian dari sejarah bangsa kita. Ya. Mau orang Perti atau tidak Perti, ya kita sebagian bangsa. Andai orang saudara kita dari Malaysia, Brunei, Patani, Thailand sekalipun, ini bagian dari sejarah Islam. Sejarah umat Islam di bumi Melayu. Betul, betul. Jadi, satu lagi kenapa dikatakan dia bagian dari sejarah bangsa? Iya. Waktu perang kemerdekaan, Perti mendirikan laskar pasukan. Oh, punya laskar. Lamanya Laskar Muslimin. Nah, om saya, abang dari umi saya itu tentara Lasmi. Pernah ikut berperang ke Lembah Anai waktu perang kemerdekaan. Ibu saya anggota Laskar Muslimat. Masya Allah. Dan ikut bertempur di tengah lapang sawah, di bukit. Beliau mengumpulkan kawan-kawan yang pecah kepala segala macam, ditembaki oleh tentara sekutu. Maka sangat bisa mengusulkan Inyak Condong Syekh Sulaiman Ar-Rasyidi sebagai pahlawan. Sangat sekali. Sebagai salah satu ormas pejuang. Dengan Lasmi ini, itu sudah sangat menjadi alasan Buya Condong itu harus diangkat pahlawan. Di kampung saya tuh, om saya tuh mendirikan tahun 49 beliau dirikan perpustakaan. Padahal beliau bukan orang pendidikan tinggi. Sekarang saya buat perpustakaan di kampung. Masya Allah. Ya, saya ajak juga buat kemarin menyumbangkan buku di situ. Jadi sejarah ini harus kita apakan. Sekali lagi pesan itu bahwa, tapi ada satu pandangan Buya Sirajudin yang menarik. Tahun 69 tahun berapa? Biarlah pecah di pusat sekarang. Suatu saat nanti daerah akan memulai. Beliau melihat dari daerah. Tahun 68 beliau katakan itu. Suatu saat daerah nanti akan bersatu. Akan bangkit. Ada di buku deh. Itu pandangan batin beliau jauh. Kenapa? Begitu kuatnya rasa kebersamaan. Berarti kekuatan Perti ini kekuatannya dari grassroots, dari keumatan. Ya. Makanya kalau lahirnya di Sumatera Barat, Sumatera Tengah, di Riau, kemudian di Jambi itu, orang melihat kalau di kota-kota Muhammadiyah. Tapi kalau sudah ke desa-desa itu Perti. Masya Allah. Terima kasih Prof. Alaidin Koto. Sama-sama. Kurang 1 jam kita bersama membahas 1 abad dibahas dalam 1 jam. Tentu saja bahasa Arabnya mustahil. Jadi kita lebih banyak membaca, menggali. Ini hanya pemicu bagi anak-anak muda Indonesia. Mari lebih menggali sejarah bangsa kita, karena orang yang kehilangan sejarahnya, dia sedang kehilangan jati dirinya. Dan kalau kita udah kehilangan jati diri, kita akan mengambil sejarah orang lain. Itu dia. Kalau ingin jadi orang Indonesia, Nusantara, Muslim, maka kita pahami sejarah dengan baik. Hanya Allah yang dapat membalas. Satu lagi, pas sekarang selamat hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Iya, bertepatan. Saya buat puisi hari Sumpah Pemuda. Tapi orang tua sekarang jangan sampai disumpahi oleh pemuda. Oleh pemuda. Boleh dibacakan puisinya, Prof? Puisinya? Oh iya. Iya, betul. Supaya hari Sumpah Pemuda jangan sampai orang tua disumpah anak muda.
Ini puisi ini sudah dibacakan oleh kawan di Belanda secara nasional. Masya Allah. Disumpahi pemuda. Bangsa Indonesia lahir dengan sumpah bersama. Namanya Sumpah Pemuda. Untuk jadi satu bangsa, bangsa Indonesia. Menempati tanah yang sama, tanah Indonesia. Diikat oleh bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Itulah sumpah yang diucapkan para pemuda 28 Oktober 17 tahun sebelum merdeka. 93 tahun sudah lamanya. Kalau sekarang itu ada di. Iya. Berarti 97 tahun sudah lamanya. Sumpah itu mengawali berdirinya bangsa. Kini semua yang bersumpah telah kembali kepada Yang Maha Kuasa. Mereka wariskan hasil sumpahnya untuk kita, untuk diurus dengan sesungguhnya. Kita diberi amanah sebagai pengurusnya, mengurus tanah air yang sangat kaya, bukan sebagai menguras semua yang ada. Saling berebut harta pusaka, tak hirau bencana akan datang menimpa. Tak ingat lagi jasa mereka yang tak sempat menikmati jerih payahnya sampai nafas terakhir keluar dari jasadnya. Kini di hari Sumpah Pemuda, jangan terjadi yang sebaliknya, bukan bersumpah untuk tegaknya bangsa, tapi menyumpahi para orang tua yang berkhianat kepada negara, mereguk kekayaan sesuka-suka sehingga tak tersisa untuk pemuda. Sumpah ini sungguh berbahaya, karena Tuhan kan mendengarnya, lalu turunkan azab dan dari arasnya, negeri hancur ditimpa bencana. Tanda-tanda itu kini semakin nyata, huru hara dan sengketa di mana-mana. Bila tak kembali ke jalannya, kehancuran tak akan lagi sekedar wacana, tapi kan datang secara nyata. Sebelum semua benar-benar nyata, bertobatlah kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan menyesal tiada guna. Bumi pertiwi hanya kan tinggal nama. Masya Allah. Barakallahu fiik, berkah selalu. Jazakumullah khairan untuk Prof. Palidin Koto yang sudah sejalan hari ini tahun 1928 hari Perti, 28 Oktober juga Hari Sumpah Pemuda, dan di hari yang sama kita bahas dan beliau sudah memberikan dua hasil buah pikiran beliau, buku Sejarah Perti dan puisi tentang pemuda. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan beliau, bermanfaat untuk umat dan bangsa. Amin. Berkah selalu, sukses selalu, dan yang paling penting beliau tetap berkarya untuk anak-anak bangsa. Amin ya Allah. Terima kasih Prof. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Insyaallah. Insyaallah. Bapak Ibu, abang kakak adik sahabat jamaah dimanapun berada, jangan pernah berhenti berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Jangan pernah berhenti mendayung. Berhenti mendayung berarti kita akan mati terapung. Teruslah berkarya. Fi kulli harakah barakah. Dalam setiap gerak selalu ada keberkahan. Amin. Kita hanya menumpang lalu, menumpang hidup. Apa yang kita tinggalkan, Nyak Canduang sudah meninggalkan Perti. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Nyak Jahu. Begitu juga Syekh Abbas Padang Laweh dan para Nyak, Syekh Sirajuddin Abbas. Kita tinggal bertanya, apa yang kita tinggalkan untuk diwariskan kepada generasi masa akan datang. Pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan lidah karena begitu mudah untuk menggerakkan anak lidah, tapi jawablah dengan karya nyata. Berkah selalu, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.